Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu ala ihsanih. Wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatih. Ila yaumiddini amma ba'd. Di kajian pagi tadi, saya ditanya sama ibu-ibu, pertanyaan yang disuruh milih dari dua opsi yang disampaikan si ibu ini. Mana yang lebih baik? Hidup sehari-hari pas-pasan, tapi dia bisa sholat tepat waktu. Atau sehari-hari dia lebih penghasilannya dari kebutuhannya. Tapi sholatnya sering ditunda, sering telat. Ini pertanyaan yang tidak dikasih pilihan yang lain. Saya jawab, tentu yang pertama yang lebih baik. Pas-pasan, tapi dia bisa sholat tepat waktu. Lalu saya sampaikan dulu orang tua kita, yang anaknya ada yang selusin. Ini orang dulu nih. Anaknya ada yang selusin, 12, 10, 8. Kerjaan mereka apa jemaah? Tani, buruh, kerja serabutan di pasar. Ya Mas ya. Alhamdulillah Mas ini gemuk. Ya, sebelahnya juga ganteng, keren. Kan? Alhamdulillah anaknya. Mereka tidak berpikir lebih dari itu. Yang penting bagi mereka, setiap hari ada yang bisa dimakan. Dan yang penting dia bisa ibadah, sholat, tepat waktu. Sebetulnya inilah yang namanya kebahagiaan itu jamaah. Tapi ketika muncul keinginan yang lebih terhadap dunia, maka lahirlah apa yang Allah firmankan di At-Takatsur ini. Dulu tepat waktu. Ketika banyak pekerjaan, maka jawabannya lagi banyak kerjaan. Yang karyawan lagi banyak meeting. Begitulah seterusnya yang pada akhirnya juga ditinggalkan satu demi satu. Satunqadu ural Islam urwatan urwah. Kal hasiri. Islam ini akan terurai satu demi satu seperti tikar yang akan terurai satu demi satu dengan satu alasan yang sama. Nah inilah alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Ini kalimat yang indah, yang maknanya adalah ancaman. Hatta zurtumul maqabir. Ini ancaman. Yang sebelumnya bahwa pekerjaan, usaha, dagang, bisnis menjadikan dia lupa akan kewajiban utamanya. Hatta zurtumul maqabir, kalau terjemahin sampai ziarah kubur. Maksud ini ancaman. Dia akan berhenti sampai, dia tidak akan berhenti selama dia hidup.
Nggak akan berhenti itu gayanya dia selama dia hidup. Sampai umur kakek-kakek pun masih sibuk ngurusin bisnis. Kematianlah yang menghentikan semuanya. Artinya kata para ulama, hatta zurtumul maqabir. Berarti di sini adanya azab kubur. Ma nara al-qubura illa ziarah. Kata seorang ulama dulu namanya Maimun bin Mihram, ngomong sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan kuburan itu seperti orang yang lagi ziarah. Walabudda lizairi minal auda, orang yang ziarah itu mesti pulang. Pulangnya kemana? Ya itulah akhirat. Jadi kuburan di situ pasti ada, pasti dialami. Hatta zurtumul maqabir, ini adab, artinya ancaman. Bahwa mereka yang memiliki sifat ini diancam oleh Allah dengan azab ketika dia singgah di kuburannya. Yang berarti itu adalah tanda bahwa dia akan diadab di rumahnya nanti, yaitu di neraka jahanam. Makanya muncul kelanjutannya, kalla sawfa ta'lamu, thumma kalla sawfa ta'lamu. Kalla, janganlah kalian demikian. Jangan sampai kerjaan, usaha, bisnis kalian menjadikan kalian itu lupa sama Allah. Jangan. Kalau kalian terus-menerus melakukan itu, sawfa ta'lamu. Kelak kalian akan tahu akibatnya. Tsumma kalla sawfa ta'lamu. Kemudian ketika kalian wafat, ketika kalian berada di alam kubur, kalian benar-benar akan tahu bahwa apa yang Allah sampaikan ini adalah kenyataan. Jadi ini ancaman. Ketika masih hidup, tinggalkan. Jika tidak, nanti kalian akan tahu. Lalu diulangi sama Allah, tsumma kalla sawfa ta'lam. Kemudian, ada kata kemudian, nanti kalau kalian sudah wafat dan di kuburan, nanti kalian akan melihat sendiri kebenaran dari ancaman Allah ini. Ini ancaman yang luar biasa, jemaah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Diulangi lagi, kalla. Janganlah. Jangan memiliki sifat yang seperti itu. Diulangi lagi sama Allah, kalla. Kemudian Allah menggunakan huruf lau. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Andai kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sudah bersifat yakin. Maksudnya, kalau kalian mempelajari ayat-ayat Quran berkaitan dengan ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang menyibukkan diri dengan mencari dunia, melalaikan kewajiban yang lebih utama dari itu. Dia tahu ancaman-ancaman ini. Karena dia belajar, mulai ngerti-ngerti, mulai paham dia. Dan pemahaman dia itu sudah sampai pada tingkatan pemahaman yakin. La'arafa annahu fawqal wasfi. Dia akan paham bahwa ternyata ancaman Allah itu di luar persepsi kita. Ini ancamannya di luar persepsi kita, jemaah. Sampai di sini, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang masih bersifat khobar, yaitu informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Informasi, ilmu dia sebatas informasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis. Dia belajar, ngerti.
Pengetahuan dia sudah sampai tingkat yakin. Dasarnya apa? Berita, informasi di Al-Quran. Firman Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia belajar itu, dia akan tahu sebetulnya azab Allah ini di luar dari nalarnya dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ahwan azabin nari yaumal qiyamah. Azab yang paling ringan di hari kiamat itu adalah api itu sampai di telapak kaki saja. Cuma di telapak kaki. Cuman yang mendidih itu adalah otaknya dia. Bagaimana dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Yakhruju unuqun minan nar. Nanti mereka yang diazab oleh Allah, suatu waktu dia akan muncul kepalanya doang. Berarti di mana dia diazab? Sewaktu-waktu mereka yang diazab itu nanti akan muncul kepalanya doang. Berarti di mana azabnya di mana? Hah? Ya di bawah aja, Pak. Sewaktu-waktu dia muncul. Kalau dia muncul kepalanya aja muncul dia. Masuk lagi nanti. Padahal kalau azabnya cuma sampai di telapak kaki saja, itu tempurungnya copot. Nazza'atan lisyawar. Tapi itu akan naza', akan mencopot di surat Ma'arij, akan melepas tempurung otaknya dia. Bagaimana kalau nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan memberikan keselamatan buat kita dunia dan akhirat. Ketika kita mempelajari ini, lahirlah ilmu yakin. Ilmunya ini sudah yakin karena sumbernya Quran dan hadis, bahwa ternyata azab yang Allah sampaikan ini di luar nalar kita. Di luar nalar. Kemudian Allah mengatakan, la tarawunnal jahim. Pasti kalian nanti akan melihat neraka jahanam. Melihat neraka. Allah bilang, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian nanti kalian akan melihat neraka dengan mata. Loh, yang tadi mengetahui, berarti infonya sumbernya dari mana? Dalil Quran dan hadis. Nanti kalian akan melihat diri itu dengan matamu. Kapan? Sakratul maut. Itu sudah bisa melihat seseorang menjelang kematian. Sakratul maut. Dia sudah bisa melihat itu azab. Alam kubur. Ya iya, terpampang jelas di depan dia. Terpampang jelas di depan dia. Nah, saat itulah la tarawun ainal yaqin. Kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi habis berita lalu melihat dengan mata kepala. Jadi ini ancamannya double-double ini. Ini mengerikan bagi mereka yang takatsur itu. Nah, ini menguatkan dari yang kita jelaskan sebelumnya. Lalu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin. Kemudian ini pakai bahasa kemudian berarti jaraknya salam. Kemudian kalian nanti akan ditanya, pasti la, ada huruf lam yang memberikan makna kepastian. Pasti kalian akan ditanya. Kapan? Ya di akhirat nanti ketika bangkit dari kubur. Berarti sebelum bangkit dari kubur sudah melihat neraka dengan matanya. Lalu dia bangkit dari kubur.
Latus alunna, pasti kalian akan ditanya. Atas apa? Atas kenikmatan itu. Nah, di sini ada keterkaitan antara alhaakumut takatsur dengan latus alunna yauma idzin anin naim. Oke, kalau kalian menginginkan itu, Allah akan kasih. Pengen dunia, pengen ini, dikasih sama Allah. Dikasih semua. Sama Allah dikasih. Tapi ingat, latus alunna yauma idzin anin. Nanti kamu ditanya loh atas semua yang Allah kasih itu. Jadi ini pertanyaan jemaah. Kalau orang kafir ditanya juga, iya ditanya. Tapi pertanyaan ke orang kafir ini pertanyaan untuk menghina, merendahkan, untuk mengadab. Tapi kalau orang beriman, pertanyaannya pertanyaan untuk mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Apa yang Allah tanya? Naim. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita nikmati di dunia ini, nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita nikmati dari harta-harta ini semua akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan yang lain sebagainya. Semua akan ditanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang pagi-pagi hari di antara kalian dalam kondisi aman di rumahnya, di negerinya, bukan negeri yang perang, sehat tubuhnya, dan dia mendapatkan makanan di hari itu, seolah dunia menjadi milik dia. Ini kenikmatan dunia. Ini semua kenikmatan dunia. Mau orang yang miskin, pas-pasan kaya, itulah dia. Bangun tidur tenang, tidak ada bom di sebelahnya, nggak ada kekacauan, kerusuhan. Alhamdulillah. Hari itu ada makanan, orang miskin juga ada yang dimakan lah hari itu. Makanya bahasa Rasulullah SAW, kutu yaumi, makanan hari itu. Dia ada, makanan hari itu ada. Itu sudah dunia milik Anda. Berarti itulah nikmat yang Allah berikan kepada semua orang. Ini yang ditanya sama Allah nanti. Ini yang ditanya kepada semua orang. Apa tema pertanyaannya? Apakah semua yang Allah berikan itu digunakan untuk ketaatan atau tidak? Nah, ini yang beratnya, Pak. Apakah yang Allah berikan itu digunakan untuk ketaatan? Ditambah lagi dengan pertanyaan sebelumnya, dari mana Anda memperolehnya? Dari jalan yang benar atau dari jalan yang haram? Terus yang kedua, buat apa? Apakah digunakan untuk ketaatan atau tidak? Ini pertanyaan. Ada kisah yang disampaikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bercerita, Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Lalu beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar di tengah jalan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu,
Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'at. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumahmu jam ini? Berarti keluarnya bukan jam umum. Apa yang bikin kalian keluar? Abu Bakar dan Umar menjawab, al-ju'. Lapar ya Rasulullah. Kita lapar. Bukan nyari warung, enggak ada warung. Rumahnya enggak ada makan. Loh, katanya Abu Bakar kaya. Coba Anda pikirin. Katanya Umar kaya. Kok di rumahnya enggak ada makanan? Ya kan? Kalau yang keluar dari rumah Ali bin Abi Thalib wajar. Karena memang beliau miskin. Kalau mau masak, ditumbuk dulu. Diseleb dulu, tahu diseleb? Tahu diseleb? Apa ya? Sebelum jadi beras namanya. Gabah. Nah, gabah diapain? Ditumbuk, digiling kan? Ya, orang Jawa Timur bilang diseleb. Diseleb namanya orang Jawa Timur. Digiling dulu untuk menjadi beras. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau mau masak, giling gabah dulu. Repot dulu jemaah. Enggak punya. Kalau Ali bin Abi Thalib mungkin kita membacanya, oh iya karena beliau miskin. Ini Abu Bakar, Umar. Itu di rumahnya nggak ada makan. Kenapa kalian keluar? Lapar. Berarti kan di rumahnya nggak ada makanan. Apa artinya? Sederhana. Sampai begitu sederhananya dia. Sampai nggak ada makanan di rumah. Keluar cari makan. Maksudnya cari makan apa? Mau beli. Nggak ada yang jual. Maksudnya keluar cari makan apa? Kali ada orang ngajak makan ke rumahnya. Al-ju' ya Rasulullah. Lalu beliau juga jawab, walladzi nafsi biyadih, la akhrajani illa alladzi akhrajakuma. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi Allah. Yang membuat aku keluar juga sama dengan apa yang membuat kalian berdua keluar. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini pelajaran yang dahsyat ya Pak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa susahnya sih tinggal doa, Jibril juga datang. Malaikat turun semua. Iya kan? Tapi inilah pelajaran. Yang keluar juga Abu Bakar, Umar. Allahu Akbar. Lalu beliau mengatakan, kumu. Berarti kan ada sesuatu di balik kisah ini semua kan? Kumu. Ayo ikut saya. Lalu mereka pun berjalan hingga tiba di rumah salah seorang sahabat Ansar. Penduduk Madinah asli. Berarti pemilik apa? Kebun. Kalau penduduk Madinah asli berarti punya kebun. Kebun apa? Kurma lah. Fa'idahu alaisa fi baiti. Ternyata yang punya rumah ini lagi nggak di rumah. Nggak ada. Tapi istrinya ngelihat dari dalam rumah. Nah, inilah adab. Nggak keluar. Tidak, di dalam rumah ngelihat tuh ada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Ini hamba Allah yang paling mulia semua ini. Ini Rasulullah SAW. Ini umatnya yang paling mulia. Lagi ke rumah saya. Bilang apa? Marhaban wa ahlan. Rumah saya sangat lapang untuk kalian. Dan semoga kalian bagian dari keluarga saya. Itulah maksudnya marhaban wa ahlan. Atau yang sering Anda dengar, ahlan wa marhaba. Faqalalah Rasulullah SAW, beliau berkata kepada si yang punya rumah ini, perempuan ini, dan dia di dalam rumah. Mana suamimu? Dia jawab, suamiku pergi mencari air bersih. Tiba-tiba muncullah sang suami ini, Ansar ini. Dan dia melihat di depan rumahnya ada Rasulullah SAW dan dua temannya, Abu Bakar, Umar. Wah, mulianya dia. Bangganya jemaah. Ini kalau rumahmu disamperin MBS mungkin lain ceritanya gitu ya. Tapi ini kan Rasulullah SAW sama siapa? Abu Bakar, Umar ini ya. Qal alhamdulillah ma ajidul yaum akram adyafan minni.
Alhamdulillah, hari ini saya tidak menemukan tamu yang jauh lebih mulia dari tamu saya. Bangga dia, tamunya Rasulullah SAW Abu Bakar. Fantalak faja'a bi'ithkin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Maka dia masuk ke rumah, lalu dia keluar lagi bawa satu nampan. Dibawa 3 jenis kurma. Kurma mengkel, namanya busr. Kurma mau matang, apa namanya? Orang sebut rutab. Kalau busr itu warnanya kuning. Kalau Anda makan, rasanya kayak makan buah pir. Ya, kerenyes-kerenyes, ada sepet-sepetnya begitu rasanya. Ada sepet-sepetnya. Warnanya kuning. Ada yang kuning, ada yang merah, tergantung jenis kurma. Kalau rutab, warnanya coklat muda, tapi banyak banget. Satu-satu begini, satu-satu gitu. Cuman sangat apa? Lembek banget, lembek banget. Jadi kalau orang nggak punya gigi itu enak, sopan gitu makan itu sama ya. Makanya mahal, dia mahal sekali. Dan harus ditaruh di freezer. Kalau Anda taruh di luar, 2 hari dia akan baunya bau pesing. Rusak langsung. Nah itu namanya rutop. Kurma yang the best ini. Sama yang ketiga tamer. Tamer ini ya kurma yang Anda lihat itu. Coklat tua. Gitu. Matang. Berarti matang. Ini level belum, ini sedang, yang ini matang gitu ya. Dibawain 3 jenis. Taruh di satu nampan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Kulu min hadhihi. Makanlah kalian semua. Abu Bakar, Umar, tuan rumahnya juga, ayo makan bareng-bareng. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apa namanya? Ambilkan aku pisau. Apa maksudnya? Memang butuh pisau makan. Dipotong kurma, Pak. Kurmanya dipotong, Pak. Ambilkan aku pisau. Apa maksudnya? Nggak paham. Ini bahasa super isyarat. Bukan isyarat lagi nih, Mas. Ambilkan aku pisau. Maksudnya apa? Maksudnya, tolong sembelihin kambing muda dong. Gitu, Pak. Bahasa sastra tinggi. Iya. Potongin kambing dong. Gitu loh, Pak. Ini bahasanya ambilin pisau. Gitu. Jadi kalau itu ketemu ini ambil pisau beneran. Kata apa, bego loh. Itu. Ambilin pisau. Paham mereka. Dipotongin. Kemudian si pemilik rumah sebelum motong dia ngambil dulu, bawa dulu susu kambing. Komplit ya, makan kurma, minumnya susu kambing, sehat walafiat ya, Mak. Kawin lagi kita. Fadzabaha lahum fa'akalu minasya. Lalu disembelih, dibakar. Kalau mereka kan makan daging itu dibakar semua ya. Mereka semua makan kurmanya, minum susunya, makan daging bakarnya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Walladhi nafsi biyadi. Ini endingnya. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Latus alunna an hadan na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, kalian kelak akan ditanya oleh Allah tentang kurma yang kamu makan ini. Susu yang kamu makan ini. Kambing yang kamu makan ini nanti ditanya semua sama Allah, ini ditanya. Akhrajakum min buyutikumul ju'an. Lapar yang membuat kalian keluar dari rumah. Lalu kalian pulang ke rumah kalian
Sedangkan kalian sudah menikmati kenikmatan ini. Inilah skenario-nya. Lihat siapa. Apa itu kurma? 3 macam. Susu, daging, 3. Semua ini akan ditanya sama Allah. Apa tema pertanyaannya? Tema pertanyaannya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. La tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah. Tidaklah kaki kita ini di akhirat nanti bisa melangkah. Bangkit dari kubur, kemudian digiring semua ke mahsyar. Di mahsyar kita nggak bisa melangkah. Sampai kita ditanya oleh Allah tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah. Buat apa umur kita yang kita selama ini? Berapa umur kita? 30, 40, 50? Buat apa selama ini? Mulai dari balik sampai sekarang. Buat apa? Sampai wafat. Ngapain aja? Allahu Akbar. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudahmu buat apa? Umurnya secara umum, setelah itu disempitin. Masa mudahmu dulu buat apa? Ngapain aja masa muda? Masa SMA, masa kuliah. Setelah masa kuliah, mau ngapain aja kamu? Muda itu sampai berapa? Para ulama bilang muda itu sampai batas 40. Itu yang disebutkan Allah di Al-Quran. Hatta idza balagha arba'in sana, kalau sudah sampai 40, dia ngerasa sudah tua. Nah, sebelum 40 itu buat apa? Ngapain aja? Ditanya semua. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Harta yang kamu miliki, dari mana Anda peroleh? Dari mana Anda? Dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram? Wa fima anfaqa. Lalu kalau Anda sudah dapat, dikasih sama Allah, buat apa? Lalu wa madza amila fima alim. Lalu kamu punya ilmu, apakah kamu amalkan? Artinya nggak ada celah di kehidupan kita ini. Melainkan semua bakal dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Sampai Zubair bin Awam mengomentari ayat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun na'imi nus'alan. Ini kenikmatan apa yang bakal kita ditanya-tanya di akhirat ya Rasulullah? Wa innama huwal aswadan. Kita ini makan setiap hari cuman air apa kurma. Ini Zubair bin Awam. Tahu Awam? Awam ini kakaknya Khadijah. Kakak kandungnya Khadijah. Istri Rasulullah SAW. Jadi Zubair sama Khadijah apa? Bibinya, ponakan. Ibunya Zubair, putrinya Abdul Muttalib. Jadi sama Rasulullah SAW apa? Sepupu. Ini Zubair. Miskin, iya miskin. Yang saya makan setiap hari kurma sama air tidak. Deh. Ini juga ditanya ya Rasulullah. Saya cuma makan kurma sama air putih setiap hari. Ditanya. Qal amma innahu sayakun. Yang itu, iya, ditanya kau. Kita setiap hari makan apa? Daging. Dari daging sampai jengkol. Tanya mas. Ini yang air putih sama kurma ditanya.
Subhanallah jemaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhdin fannaru awlalah. Daging yang numbuh dari yang haram. Ya masuk neraka orangnya pasti. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengatakan, ni'mal malus salih fir rajuli salih. Sebaik-baik harta kekayaan itu di tangan orang yang soleh. Berarti yang penting di sini apa jemaah? Membangun keimanan dulu kita kepada Allah. Amal saleh. Ini butuh ilmu, ini belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak duduk di majelis ta'lim, ya sudah, nggak ibarat bikin gedung, bikin rumah, Anda nggak pasang pondasi, sudah nggak ada, bakal hancur kita. Pasti pondasinya adalah al-fulus, harta. Si pondasinya ini dulu, belajar ilmu syar'i. Ibaratnya, mohon maaf, antum duduk di sini setiap hari, sejam saja dari zuhur sampai jam 1. Tapi kalau setiap hari antum ikutin kajian, terus kali setahun, berapa ilmu yang Anda miliki? Ini sudah luar biasa bekal kalau di zaman sekarang. Ini bekal hebat jemaah. Untuk iman, kal amal saleh. Apalagi di sini ada belajar ngaji kalau sore. Sebelum pulang, disisihkan waktu setengah jam belajar ngaji Quran. Ini berapa lama butuh ngaji? Hah? Saya punya di Jatiwaringin, murid saya 400 orang. Siapa? Anak-anak? Bukan. Kakek-kakek, nenek-nenek. Dan 400. 3 bulan lulus. 3 bulan selesai. 3 bulan. Ini baru selesai. Baru ujian minggu kemarin. 3 bulan jemaah. Pertemuannya seminggu 2 kali aja. Deh, belajar ngaji. Berarti 24 kali pertemuan ya. Datang gak ngerti apa-apaan. 3 bulan keluar bisa ngaji. Alhamdulillah. Pengen mendalami lagi silahkan tambah 3 bulan lagi untuk belajar tajwid. Alhamdulillah. Alumninya sudah ada 3.000 lebih. Bayar, enggak pakai bayar, gratis. Enggak bayar, coba. Gratis. Iya, belajar. Di sini juga sama gratis. Ya, gimana? Ini modal, jemaah. Setelah itu yang dipikirin yang ketiga apa? Bekerja. Silahkan kerja. Tapi pikirkan, jangan sampai saya mengambil harta yang saya peroleh ini haram. Jangan yang haram. Terus yang keempat yang dipikirin apa? Gunakan harta ini untuk ketaatan. Punya uang, ya untuk bantu orang. Untuk memenuhi kebutuhan istri Anda, kebutuhan anak-anak Anda, selama tidak berlebihan. Terus memenuhi kebutuhan saudara-saudara Anda yang nggak mampu. Kakakmu, adikmu, orang tuamu terutama, adik, kakak. Kalau mungkin ada ponakan, sepupu, bantuin. Tangga Anda siapa? Bantuin, gunakan harta. Habis dong gaji saya Ustaz. Enggak. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan membuat harta habis. Bakhil yang membuat hartanya habis, iya Pak. Yang haram bikin hartanya habis, iya. Tapi kalau orang tidak ada ceritanya, bangkrut Mas. Tuh Utsman bin Affan punya building di Makkah, depan Masjid Nabawi. Tertulis dengan pampang gede, Mas, gedung milik Utsman bin Affan. Sampai sekarang, Pak. Depan Masjidil Haram. Kayak gimana?
Hmm? Luar biasa. Nah ini ngumpulin harta yang Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman sampai sekarang. Abdurrahman kaya dan yang lainnya. Ya, hartanya dipakai untuk takwaan kepada Allah. Itu amal saleh. Gak bakal habis. Nah, inilah inti dari ayatnya, surat ini. Jadi kalau kita mengumpulkan harta, tidak kita gunakan untuk ketaatan, ibadahnya aja dibuang-buang. Bantu orang tuanya, ogah-ogahan. Saudaranya kakak dilirik. Tapi iPhone 15 diburu. Hobi ini mahal, diburu. Ibunya minta duit, aduh mah, kan udah dikasih kemarin. Minum kopi secangkir 50.000. Bakhil amat ya. Ini yang bahaya nih jemaah. Hisapnya parah nih. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada kesempatan. Silakan, Mas. Iya. Iya, saya akan jawab jawaban umum ya. Kalau jawaban mendetail terlalu panjang. Secara umum, perusahaan Anda adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Bukan perusahaan penyedia jasa haram seperti perbankan, asuransi. Tidak, perusahaan Anda bukan ini. Atau perusahaan yang memang menjual produk yang haram. Perusahaan Anda adalah jualan rokok, minuman keras, dan yang sejenisnya. Ini perusahaan Anda perusahaan halal. Jasa, jasa kreatif atau jasa apa. Sampai di sini ini adalah perusahaan apa? Halal. Oke, yang kedua, tinggal teknis pelaksanaan kalau Anda kreatif. Secara umum kan kreatif itu pada aslinya halal, jemaah. Pada aslinya kreatif itu halal. Cuman tinggal poin yang kedua adalah teknis pekerjaan Anda. Teknis pekerjaan Anda. Kalau masuk kepada ranah ilustrasi, alhamdulillah ngerti sedikit saya di dunia itu. Karena saya menerbit buku anak-anak ya. Dengar sedikit paham masalah dunia kreasi beginilah. Kalau masuk ke ranah ilustrasi, Anda ilustrator, maka di situ yang harus dihati-hati adalah ranjau-ranjaunya. Jangan masuk ke area ranjau. Apa itu? Yaitu Anda mengilustrasikan makhluk yang punya roh. Membuat ilustrasi manusia. Atau binatang. Di situ masuk ranah haram. Itu dosa besar. Hadisnya terlalu banyak di situ. Sangat banyak sekali hadis larangannya. Kalau Anda hanya sebatas desain saja, tidak ada ilustrasi manusia atau makhluk yang punya roh, maka itu aman. Atau media kreatif dalam hal ini adalah video bergerak. Video
Maka itu aman bagi Anda. Selama menghindari ranjau juga. Apa ranjaunya? Jangan ada perempuan-perempuan yang membuka aurat. Yang mengeksploitasi auratnya dia. Kalau muncul perempuan yang mengeksploitasi aurat, maka sebetulnya itu akan melenceng dari tujuan Anda. Yang ingin diangkat adalah sebuah produk, tapi yang menampilkan adalah pahanya cewek. Sebetulnya yang dijual produknya atau tuh paha. Anda yang lebih ngerti lah. Ya kan? Walaupun dia akan menjawab dengan jawaban telingaku di sini gitu ya jamaah ya. Ya dijual produk lah. Ya sudahlah Anda menjawab begini kok. Sama-sama kita di dunia kreatif lah. Ya. Saat itu Anda berada di wilayah ranjau namanya. Anda mengeksploitasi sesuatu yang haram. Yaitu perempuan dengan auratnya dia. Terus bagaimana? Tutup dengan jilbab syar'i. Gak ada yang mau jualan gorengan lebih mulia daripada Anda jualan kayak gitu. Saya sih belak-belakan aja, Mas. Terus ditambah lagi dengan adanya masuk musik-musik dan sebagainya. Musik juga haramannya juga lebih tajam daripada gambar ilustrasi tadi. Ayat Qur'annya banyak, hadisnya banyak. Semua ulama fikih mengharamkan musik. Yang membolehkan musik cuma pemain dangdut doang. Tidak ada ulama dulu yang membolehkan musik jamaah. Kalau Anda bisa menghindar ranjau ini, silahkan. Terus bagaimana dong? Ya Anda kan orang kreatif, kreasiin aja. Kreasiin aja yang lain. Kalau bisa menghindar ranjau-ranjau ini, aman Anda. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Iya, iya. Bagus pertanyaannya. Di saat rapat, lagi azan, terus kita nggak punya kewenangan apapun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua, temui Fir'aun. Fir'aun jamaah. Dan ucapkan kepada dia tutur kata yang baik. Fir'aun, insya Allah bosmu orang baik. Sampaikan, Pak, permisi Pak, mau bicara sebentar. Oh silakan. Sampaikan tutur kata yang santun, Pak. Saya ingin menyampaikan masukan, Pak. Bagaimana kalau meeting-meeting kita ini? Saat itu adzan dikumandangkan. Bagaimana Pak kalau kita istirahat sebentar, di break dulu Pak untuk sholat. Tapi sholat kita langsung meeting lagi Pak. Pikiran lebih fresh, nah air wudhu Pak. Air wudhu Pak. Allah yang nyuruh Pak. Ya. Air wudhu seger, berkah, cahaya, idenya fresh, rapatnya keren Pak. Sampaikan dengan baik, gentle. Yang kedua, jangan menyampaikan di depan orang banyak. Ego bosnya tinggi. Siapa lu? Perusahaan punya gue. Saya bos di sini anak manajer. Egonya tinggi. Ya, ruangannya. Assalamualaikum Pak. Oh silakan. Ada sedikit Pak kami bicara. Oh silakan. Sampaikan berdua. Tutur kata yang baik.
Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kata-kata yang lembut sama Fir'aun. Bosmu orang baik, maksiat. Ya. Bahasa Al-Quran ini, luar biasa nih. Nabi Musa suruh ngomong yang lembut sama Fir'aun. Gak bakal dia apa-apain. Malah itu dihargai sama dia. Wah, saya punya karyawan hebat. Dan contoh seperti itu ada beberapa di beberapa perusahaan. Sampai Natal umpama. Ada. Dia samperin bosnya ke ruangannya khusus. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya berkaitan dengan masalah Natal. Saya seorang muslim, Pak. Di agama saya. Nggak boleh, Pak. Saya ikut serta di sini. Oh, saya bilang, apa reaksi bos? Dia bilang, oh gitu ya. Silakan, Anda nggak usah ikut. Gak apa-apa. Saat nyampeinnya, 3 mata. Jangan di depan orang banyak. Kalau ngomong di depan orang banyak, keluar M16 jalan. Ya. Igunya terus apa? Keluar. Ya, itu jawaban saya. Wallahu alam shawab, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.